model yang digunakan itu apa. Nah, kan biasanya kalau social science itu kan biasanya ada teori-teorinya tuh, misalnya behaviorisme, apalagi yang komunikasi, nanti akan dijelaskan ini secara detailnya sama Bu Dewi, teori komunikasi. Dia banyak tuh teori-teori komunikasinya. Terus untuk hasil kajian ini sangat erat kaitannya dengan objektif kajian. Kalau kalian sekarang yang belajar sekarang ini adalah kalau dia kuanti, rumusan masalah sangat erat kaitannya dengan hasil masalahnya itu, hasil rumusan masalahnya itu apa, jawabannya gitulah. Jawabannya apa nanti kalian akan jumpai di dapatan kajian atau hasil kajian. Nah, terus apalagi yang perlu dilakukan ini biasanya di bagian bawah, namanya recommendation biasanya. Oh, gitu. Apa tadi? Nggak kedengaran suaranya. Apa tadi? Oh, betul. Nah, kalau yang untuk metodologi, kamu baca dulu. Nggak ada sih yang saya lihat ya. Yang papernya ada nggak paper yang memang pure penelitian? Itu mau saya punya, ada nggak punya siapa belum saya punya punya saya ada, tapi harusnya udah kalian pahami. Ini salah satu lagi, bentar. Jadi cara menganalisis jurnal itu tadi untuk mengisikan kolomnya itu. Nah, ini kan tujuannya ada, tuliskan tujuannya apa. Copy paste saja boleh kok. Nah, kalau disintesis malah lebih bagus, biar dia nanti nggak kedeteksi plagiatnya. Nah, terus untuk metodologi. Nah, di sini kan saya buat nih, lihat ya. Riset, desain, kuasi eksperimental. Nah, kalau dia kuasi eksperimental, pasti dia kuantitatif. Nah, itu ya. Jadi, nggak semua paper juga di situ metodologi dalam penelitian ini adalah kuantitatif, enggak. Tapi kalau dia kuasi eksperimental, ini jenisnya apa sih gitu. Nah, ini jenisnya adalah kuantitatif. Nah, jadi di bagian metodologi belum tadi, kamu cukup menuliskan kuantitatif gitu. Atau kamu bisa menuliskan kuasi eksperimental gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk hasil, nah kalau misalnya kamu buat ada di sini tadi nggak ada ya respon yang pertama itu, nggak ada. Metodologi doang dia buat, metodologi, teori, dapatan. Nah, lihat ya, tadi tabel metrik kita itu kamu lihat, biar saya contohkan sesuai dengan artikel yang saya buka ini. Bisa ya, diikuti ya. Nah, ini kita analisis ini. Ini misalkan artikel saya, punya saya yang pertama. Ini jurnal saya yang pertama. Nah, bagaimana cara saya menganalisis untuk menuliskan di tabel metrik yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, yang pertama, mengisikan nama is. Nah, berarti saya lihat siapa. Ini. Disesuaikan dengan gaya API. Nah, terus tahun publishnya berapa ini? 2020. Oke, berarti yang pertama fix. Udah selesai ya. Penulis udah. Terus mengapa kajian ini penting? Berarti di problem statement-nya itu apa? Nanti saya akan lihat di bagian introduction-nya. Nah, temannya itu adalah saya ingin melihat adanya
bagaimana pengaruh modul discovery learning ini untuk meningkatkan mathematical learning, reasoning skill, communication, dan self-confident. Nah, berarti di bagian duanya itu diterapkan masalah tentang masalah komunikasi, masalah penalaran, masalah komunikasi, dan masalah apa tadi? Kepercayaan diri. Nah, itu nanti di bagian kedua kamu isi. Diikuti ya, ikuti tadi kolomnya ya. Nah, terus sebab utama kajian dilakukan berarti kamu hanya pindahkan saja objektif kajian saya itu apa saja. Nah, di mana dilihat di bagian ini. Apa objektifnya? To what extent BC sampai sini. Nah, yang ini kamu isi di bagian kolom ketiga. Bagian ketiga ya. Nah, kolom keempat di metodologi. Metodologi yang mana kita lihat di metodologi. Kamu di bagian atas juga udah ada sebenarnya di abstraknya. Metodologinya tadi adalah kuasi eksperimental atau kuantitatif. Kalau mau lihat spesifiknya lagi apa yang dia gunakan metodologinya, kamu bisa lihat ke bagian bawah. Nah, riset metodologi apa, riset desainnya apa, partisipasinya apa. Nah, di bagian sini. Nah, nih. Nih, saya cuma menggunakan eksperimental study. Berarti dia ada bentuk kuantitatif. Nah, apalagi ada keywordnya ya. Kalau ada treatment, pasti itu kuantitatif. Pasti. Nah, kalau nggak ada, berarti harus baca lagi. Tapi kalau kamu jumpai dalam paper itu, misalnya di riset metodologinya itu ada treatment, ada kontrol, itu pasti itu kuantitatif. Itu pasti itu. Nah, gitu untuk bagian metodologi. Untuk nah, lihat teorinya itu di bagian mana sih? Kita lihat di bagian teori, lihat literatur review bagian atas. Di bagian sini. Nah, literatur review. Nah, teori yang mana sih yang mau kita lihat? Nah, di sini akan ada kamu baca dulu, baca. Kalau di abstrak itu biasanya nggak ada. Saya lihat. Nggak ada di sini. Nah, berarti harus dibaca. Nah, di bagian literatur reviewnya, teori yang kita pakai itu yang saya pakai adalah kognitif. Nih, ada kognitif skill. Terus apalagi yang saya buat, dia harus dibaca juga ya. Baca cepat. Oke. Yang saya buat cuman hanya teori kognitif. Jadi di kolom keempat saya akan kasih tahu tuh teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kognitif gitu. Terus dapatan kajian untuk kolom seterusnya 1 2 3 4 5. Kolom ke-6 dapatan kajian atau hasil kajian ini kita lihat di mana. Kajian itu biasanya kita bisa lihat di bagian abstrak cepatnya. Kalau mau detailnya kamu ke bawah, ke bawah. Nah, di sini nih. The finding source sampai ke sini. Nah, inilah hasil kajian. Nanti kamu copy paste aja dia, copy paste, pindahkan ke kolom ke-6. Nah, seterusnya lagi yang perlu dilakukan untuk kolom ke-7. Kolom ke-7 itu lihat di bagian rekomendasi. Therefore, nah, oleh karena itu ini adalah rekomendasi nih. Ini rekomendasi dan yang perlu dilakukan adalah di bagian limitation. Nah, nih, apa di rekomendasi apalagi sebenarnya yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya nih, baca bagian rekomendasinya apa. Nah, di sini dia sarankan untuk peneliti seterusnya adalah disarankan untuk membangun secara spesifik question, pertanyaan gitu ya, tentang aktivitas daripada murid yang terintegrasi tentang dengan discovery learning,
dengan pendekatan pada teori-teori bukan topik-topik matematika yang sangat sulit gitu. Nah, itu di bagian rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa kamu isikan di bagian kolom terakhir. Bagian kolom terakhir itu saya bilang dilakukan. Nah, itu yang tadi itu kata-kata yang tadi itu kamu pindahkan ke bagian kolom ke-7. Nah, itu kira-kira paham nggak? Insya Allah kalau misalkan lihat dari jurnal yang Ibu, mungkin kesulitannya kita kalau misalkan lihat di jurnal yang kita dapat gitu Bu, agak susah nyarinya Bu. Kenapa ya? Makanya itu carilah jurnal yang agak berkualitas ke atas sedikit. Nah, biasanya kalau dia yang ada kualitasnya, dia memang lebih mudah kita jumpai itu karena terstruktur penulisannya. Nah, nanti akhirkan dulu jurnal-jurnal yang susah kita analisis itu diakhirkan dulu. Makanya memang perlu banyak sumber yang kita ada. Jangan terlalu pas gitu. Makanya carilah banyak-banyak jurnal. Nah, cari yang jurnal luar juga, banyakkan jurnal-jurnal yang luar. Nah, biar lebih mudah kita deteksi dia. Kalau yang Indonesia kan dia kadang nggak ada standarnya, makanya sangat susah kita harus kita baca dulu. Itu pun kalau ada dapat, kalau enggak memang nggak bisa gitu. Nah, karena memang dia nggak terstruktur gitu, nggak ada juga reviewnya. Itu kan bisa terstruktur seperti itu karena memang publisher-nya itu menganjurkan seperti itu. Tapi kalau yang sebagian kita ya yang di Indonesia itu enggak. Makanya carilah jurnalnya banyak-banyak, jurnal yang luar juga disarankan untuk mempermudah kamu menganalisisnya. Gitu. Itu Yul. Bu, kan kita kan udah bikin latar belakang ya Bu ya. Nah, terus kita awalnya emang kurang tahu nih kalau misalkan harus ada tinjauan tabel metrik ini Bu. Terus kalau misalkan si jurnal kita yang tadinya di latar belakang itu tidak memenuhi bukan syarat sih Bu. Kita tidak menemukan contohnya kayak rekomendasi, terus kayak tidak menemukan ya kayak rekomendasi yang saya nggak temu Bu di jurnal saya itu. Nah, itu gimana Ibu? Apakah kita harus memblacklist aja gitu si jurnalnya? Terus gimana di latar belakang kita Bu? Oh enggak, jadi sebenarnya latar belakang masalah itu kan tadi saya jelaskan latar belakang masalah dengan tinjauan pustaka sebenarnya agak berbeda sedikit ya untuk referensinya gitu. Kalau di latar belakang masalah kan kita masih boleh pakai data-data kementerian yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau di tinjauan pustaka memang pure dia berdasarkan teori-teori gitu. Apalagi kalau kita buat riset literatur review gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya harus ada ini? Itu sebenarnya kita kan mau pandangannya ke depan ya. Ini adalah sebenarnya kita mau mempersiapkan hasil UAS kalian sebenarnya. Nah, tapi di bab 2 pun wajib ada ini gitu. Makanya biar dia nggak 2 kali kerja, kalian harus kerjakan dari awalnya itu pengerjaannya secara benar gitu. Jadi, walaupun memang latar belakang masalah kalian itu jurnal-jurnalnya tidak sesuai, ya tidak harus digunakan di sini. Tapi kalau misalnya memenuhi, ya kamu cukup pindahkan saja gitu. Enggak wajib apa yang ada di jurnal latar belakang itu wajib ada di bab 2. Enggak wajib dia ya. Nah, tapi yang wajib itu adalah sama enggak dengan variabel kamu. Nah, itu yang harus tahu. Nah, kalau dia enggak sama memang enggak boleh kita di tabel metrik ini. Nah, walaupun walaupun sudah ada di latar belakang masalah itu kan latar belakang masalah itu sesuai dengan ininya juga, judul kita juga gitu. Walaupun seandainya nggak ada, silahkan di cari. Jumatan kamu ketemu lagi sama si Rizky. Itu ya, Yul. Ibu, mungkin kita kayaknya belum tahu, saya pribadi sih Bu ya,
terkait kan tadi kalau misalkan di bab 2 itu yang kayak kita ketahui mah kayak kita nanti deskripsiin variabel, deskripsiin kajian kerangka berpikir kayak gitu. Nah, mungkin kita belum tahu Bu, tinjauan pustaka itu kita gunakannya di mana gitu, buat sumber di mananya Bu gitu. Saya masih bingung Bu yang itu masalahnya. Oh, Kalau nah, misalkan buat di tabel matriks tadi, insya Allah gitu. Tapi mungkin lebihnya ke tinjauan pustaka ini tuh kita gunainnya di mana gitu, mungkin kayak gitu. Oke, bagus. Nah, tinjauan pustaka itu adalah pembahasan teori-teori tentang variabel kalian. Nah, misalkan apa variabelnya Yuli? Strategi disinformasi dan opini, Bu. Berarti disinformasi, opini itu harus dijelaskan secara detailnya itu di bab 2. Nah, itulah tinjauan pustaka namanya. Oh. Jadi semua apa yang ada di judul kamu itu memang harus kamu bahas. Misalkan opini masyarakat itu harus dibahas, Bu. Iya, harus dibahas semua itu. Nah, jadi untuk contoh, perlu contoh nggak sih kalian? Perlu, Itu Bu. kan perlu ya. Iya, Bu. Misalkan lihat proposal kakak tingkat kalian ya. Boleh? Boleh banget, Bu. Sesuai dengan komunikasi nanti. Contohkan punya saya. Kita berbeda ilmu soalnya. Bentar ya. Sebenarnya sama ya. Kalau kalian baca tesis gitu kan, pasti kalian kalau baca pasti udah tahu. Jadi contohnya contohkan ini tinjauan pustaka. Kelihatan nggak? Masih loading, Bu. Jadi, oke. Kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini di bab 2-nya itu dia akan membahas tentang judulnya adalah, bentar ya, judulnya enggak judulnya. Nah, nih, topik judulnya pola komunikasi orang tua dengan kecerdasan emosional anak pada novel. Nah, lihat ya, pola komunikasi orang tua, kecerdasan emosional anak, serial ini, bla bla bla, nanti schematic on. Nah, ini semua wajib kamu uraikan dua kamu, itulah yang disebut dengan tinjauan pustaka. Nah, ini lihat ya, apa judulnya, ini saya copy paste saya. Nah, jadi tinjauan pustaka itu adalah penjelasan penjelasan sesuai dengan variabel kita. Nah, pola komunikasi orang tua. Di sini di bab 2, ini tinjauan pustaka ya. Kamu harus jelaskan itu. Apa sih yang kamu maksud komunikasi orang tua ini? Dan itu tidak cukup hanya kamu jelaskan saja, tapi dia berdasarkan berdasarkan siapa penulisnya, kamu ambil dari mana, itu teori lah. Yang namanya teori kan kita nggak bisa ngambil sembarangan ya, pasti harus ada rujukan gitu, citasinya apa. Nah, jadi pola komunikasi orang tua itu seperti apa kamu jelaskan gitu ya secara detailnya, tapi berdasarkan teori. Makanya tadi jurnal-jurnal yang kamu kumpulkan sebanyak 50 itu fungsinya adalah di sini semua. Penjelasan kamu ke bawah ini. Di sini adalah kata-kata kita semata enggak. Jadi walaupun kita
secara tidak langsung itu wajib ada citasinya. Nah, sampai ke bawah ini, inilah yang disebut tinjauan pustakanya. Jelas ada variabel kamu. Nah, tadi yang pertama adalah pola komunikasi orang tua. Nah, yang kedua, apalagi yang perlu kamu jelaskan? Kalau dengannya nggak usah kata nggak perlu. Nah, kecerdasan emosional anak. Nah, kecerdasan emosional anak ini juga wajib kamu jelaskan di tinjauan pustaka kamu itu. Berarti kan yang berkaitan dengan artikel-artikel tentang kecerdasan emosional anak kan. Nah, jadi kamu harus adalah nih kecerdasan emosional anak. Dia harus jelaskan nih siapa. Nah, adalah selesai apa saja. Nah, ke sini nih. Enggak terlalu banyak. Nah, sebagus-bagusnya itu harus lengkap ya. Apa sebenarnya pengertiannya, jenis-jenisnya seperti apa bagaimana implementasinya gitu ya. Itu sebagus-bagusnya untuk penjelasan apalah variabel-variabel kita itu. Setiap variabel itu kita jelaskan secara jelas terkait gitu ya, bagaimana implementasinya seperti apa, bukan hanya kumpulan teori-teori, itu sebenarnya salah ya. Walaupun memang komponennya teori, tapi kita harus bisa sangkut pautkan bagaimana sebenarnya kecerdasan emosional anak yang bagus itu. Nah, kita harus bisa sintesiskan dari hasil-hasil citasi kita buat ini, bukan hanya sekedar citasi ini. Nah, ini kan kumpulan citasi. Adapun apa sebenarnya ini kita nggak tahu. Nah, itulah sebenarnya yang harus kalian pahami gitu ya. Bagaimana sebenarnya ini maksudnya di mengatakan bahwa pendidikan pengasuhan anak akan membentuk emosi yang beragam. Bagaimana pengaplikasiannya? Ini betul nggak ini di lapangan itu? Nah, disitulah proses sintesisnya. Nah, kita bersintesis tapi sudah berdasarkan teorinya. Nah, bukan hanya pendapat saja tanpa teori. Nah, itu yang salah. Nah, kedua yang mau harus dibahas adalah novel putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Ya Allah. Nah, oke, seterusnya apalagi yang harus dia bahas di sini? Novel serial anak. Ya ini. Nah, dia harus bahas juga apa yang dimaksud di sini novel serial anak mama ini. Yang ada di judul itu terurai secara jelas di bab 2. Nah, di sini dia buat novel apa macam-macam terus seperti apa bahas tentang novel. Nah, yang terakhir ini belum lengkap sebenarnya dia buat. Nah, tapi setidaknya gambarannya. Nah, yang terakhir lagi wajib kita bahas adalah ini analisis semiotik. Ini apa sih? Nah, bagaimana proses itu wajib kita bahas. Nah, kita bahas adalah ini analisis semiotik. Nah, dia bahas itu terus bagaimana ceritanya. Terus lagi ya. Nah, bagaimana alur kerjanya itu tentang ini analisisnya ini seperti apa. Nah, tinggallah selesai. Nah, jadi tinjauan pustaka itu adalah kenapa kita perlukan tadi jurnal-jurnal itu agar kamu mudah mengisi semua komponen dalam tinjauan pustaka kamu. Itu ya. Nah, setelah itu sudah selesai. Jadi apa yang ada di judul kamu itu wajib teruraikan secara jelas berdasarkan teori, ada rujukannya. Nah, apa-apa yang ada di dalam judulmu itu. Itu Yul, jelas semua? Oh iya Bu, Ibu izin memastikan Bu, berarti untuk tinjauan pustaka itu kita kan pastinya nanti di bab 2 itu kayak mendeskripsikan, bukan mendeskripsikan, kayak
membuat definisi operasional. Mungkin ya Bu ya, bahasanya definisi operasional bukan Bu? Iya, kalau kuanti ya. Oh iya. Nah, itu setiap mungkin per kata ya, Per variabel. ya per variabel di judul kita itu nanti kita kan definisikan Bu. Nah, terus Iya. nanti di dalamnya itu kita bukan hanya mendefinisikan, contohnya informasi, berarti bukan hanya disinformasinya saja Bu, ada beberapa ini lagi ya Bu ya, kayak strateginya kayak gimana Iya, gitu ya Bu ya? boleh. Semakin jelas dia, misalkan tadi kamu buat dulu pengertiannya apa, jenis-jenisnya seperti apa, terus strateginya ini digunakan untuk apa, bagaimana diaplikasikan secara baik itu seperti apa. Semakin jelas itu kamu jelaskan, maka semakin baguslah kualitas tinjauan pustaka yang kamu buat. Nah, disitulah bisa kita lihat seberapa banyak kamu membaca. Tapi kalau cuma hanya 2 paragraf, 3 paragraf, dipastikan nggak ada tuh sumber bacaanmu. Nah, ini kan misal kita bisa dapat ini kan sesuka-suka hati Iya. nggak bisa. Nah, semakin jelas uraiannya, maka semakin bagus kita bisa otak itu kayak gimana. Oh, ini berarti otaknya jalan. Nah, kalau enggak, kalau cuma hanya sekedar mungkin dalam satu atau 2 halaman itu masih diragukan itu. Nah, makanya diperlukan artikelnya banyak, rujukannya banyak, biar nanti kita buat. Nah, saran saya, misalkan kalau dia jenis-jenis, strategi-strategi, ini kan dia, sintesiskan dia seperti, misalkan buat diagram, biar dia lebih bervalue, ada nilainya. Jadi kita bisa, kamu bisa paham dari kerangka-kerangka yang kamu buat itu, prosesnya itu seperti apa. Jenis-jenis strategi yang dimaksud oleh, misalkan nanti ada strategi itu misalnya ada 10 rujukan misalnya kamu buat. Nah, dari 10 rujukan itu kan kamu bisa konklusikan itu strategi-strategi apa sebenarnya yang bagus digunakan. Buat sebagai dia kayak diagram. Nah, itu kamu lebih paham itu nanti. Nah, semakin kamu paham menganalisis intinya itu, maka semakin paham nanti kamu buat instrumen kamu. Nah, itu ya. Jadi sangat-sangat salah kalau di tinjauan pustaka itu hanya kumpulan dari teori-teori yang tidak ada, kita nggak tahu pun sebenarnya manfaatnya itu kayak gimana. Nah, tapi kalau kita sintesiskan, kita buat step-stepnya, kita buat bagannya, beda sama orang lain atau peneliti-peneliti sebelumnya, itu menurut saya itu sangat bermanfaat itu. Dan lebih menambah wawasan dan pemahaman kalian. Gitu. Iya Bu, izin memastikan juga Bu, berarti kalau misalkan di tinjauan pustaka itu referensinya tidak harus 5 tahun terakhir ya Bu ya? Kalau bisa 5 tahun terakhir. Kalau misalkan Soalnya tadi saya lihat juga yang punya kalian ini tuh, maksudnya yang ditampilkan oleh Ibu ini tuh, ini kayak menurut Kobe dan Jazz itu 1999 itu kan udah 20 tahun terakhir gitu. Nah, perlu dicatat ya, kalau dia teori klasik memang dia yang terakhir, yang awal gitulah. Ini kan teori analisis semiotik ini kan memang udah lama gitu ya. Nah, pastikan semua teori dasar itu ambil dari rujukan yang lama, boleh. Nah, tapi kalau misalkan nih ya kamu kaitkan perkembangan semiotik pada saat ini sangat digeluti oleh para mahasiswa karena bla bla bla. Nah, kalau itu bolehlah kamu buat rujukannya saat sekarang ini. Tapi kalau untuk teori, dasar teori, nah gunakanlah dia rujukan sama. Nah, gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar menguatkan, terus menambahi, terus meluaskan dia gitu kan. Nanas kembang ini gitu ya, yang dulu seperti apa. Nah, itu ambillah yang 5 tahun terakhir. Tapi kalau dia yang betul-betul teori, yang nggak bisa diganggu gugat, seperti ini dari awal pun seperti ini, nah gunakanlah teori yang dulu kala. Nah, gitu. Itu ya. Makanya ada nih yang lama-lama, karena memang ini
memang teori yang dia gunakan untuk analisis pun seperti ini gitu. Jadi kita nggak mempermasalahkan kalau memang dia teori asal, tapi sangat kita permasalahkan kalau dia hanya sekedar perkembangan. Itu kan teori itu kan berkembang ya. Nah, jadi kalau dia sudah berkembang, kamu buatlah pendukung-pendukung yang untuk referensi saat sekarang ini. Tapi kalau untuk teori asal itu boleh kamu gunakan rujukan yang lama. Gitu. Oke, paham? Jauhan pustaka gampang ya. Gampang lah, bisa lah. Dua selesai. Tapi ingat ya, jangan di copy paste ya. Orang banyak gagal di bab 2. Karena apa? Terdeteksi plagiasi 100%. Nah, itu kita nggak mau itu. Nah, jangan coba-coba plagiat. Karena memang cek. Nah, dia tidak sama dengan kamu mencuri kata-kata orang. Makanya tadi saya sarankan, sintesiskan dia. Kecuali kalau asal nih. Terus lagi, oke, misalkan, nih kedengaran jelas nggak? Iya, Bu, Jelas. jelas banget, Bu. Jelas. Nah, kalau misalkan ini kan teori asal ya, gimana caranya nih biar nggak terdeteksi plagiat? Rubah mungkin diagram dia. Nah, kalau dia buat seperti ini, tapi jangan merubah inti atau ide dari apa yang dia sampaikan. Misalkan dia kalau di sini dia buat para diagramnya, kamu buat misalnya diagram yang berbeda. Nah, tapi alurnya sama. Nah, itu jadi harus kreatif dan harus cerdas. Nah, jangan apa yang dia sebutkan kamu copy paste. Nah, nanti sia-sia pengerjaanmu, nggak ada sia-sia lah istilahnya, nggak ada nilainya nanti. Nah, hati-hati ya, banyak deteksi itu di bab 3. Baca dulu, singkatkan, jangan hindari langsung itu adalah kamu copy paste, kamu pindahkan ke ini mau ke tulisanmu itu memang siap-siap lah, siap untuk gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Baca dulu. Nah, itu saja mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu Dewi nggak? Ada Bu Dewi? Halo, Assalamualaikum Bu Dewi. Aduh, padahal. Iya, Bu. Maaf. Maaf ya Bu, kelamaan. Ya. Udah mau ditambahkan Bu? Udah semua, Bu. Ini udah lengkap ini. Tapi ini di bagian apa? Bab 2 ini mereka perlu menyesuaikan apa namanya? 5 tahun terakhir untuk review jurnalnya ya. Di bagian akhir sih, di bagian akhir bab 2 kan. Iya Terus Bu. hipotesis juga belum ya? Hipotesis belum tersentuh. Ya. Makanya tadi Tapi ini niatnya pelan-pelan lah. Apa yang penting variabel bebas dan terikatnya sudah bisa dia deskripsikan di bab 2. Insya Allah. Tapi ini bukan punya anak kita kan Bu ya? bukan, ini contoh Sebelumnya ya? kakak tingkat. Karena tadi maunya mereka contoh langsung, makanya saya buat contoh lah. Kalau punya saya nanti mereka makin bingung, makanya sesuaikanlah sama kakak-kakak mereka yang sama. Itu Bu. Oke, aku menyimak tadi juga ada materi tambahan saya share di LMS, boleh dibaca ya. Lebih sederhana mungkin untuk literatur review, kalian bisa rujuk cara membuat tinjauan pustaka. Tadi yang dibuat sama Bu Vero kan berbentuk tabel kan, cara menyusun apa rujukan itu untuk bab 2 itu seperti apa. Tadi udah dijelaskan dengan detail, yang di LMS tinggal untuk tambahan. Terus tadi yang terakhir itu cara apa membuat literatur review sudah di-download ini jurnal-jurnalnya. Wah, sebagian katanya sudah sih Bu. Tapi kayaknya Nah, masih perlu dilihat lagi karena memang beberapa jurnal